Hai guys, welcome back to X Experience. Dan hari ini, ya, gue pakai bahasa Indonesia. Dan hari ini gue ada di dalam sebuah mobil. Mungkin gak terlalu baru, tapi buat gue ini masih tetap dikategorikan sebagai mobil baru. Dan hari ini terus. Dan sekarang mobil yang ada gue pakai sekarang itu adalah MG4 EV. Dan ya, seperti yang Anda pikirkan, hari ini kita akan mereview sebuah mobil. Mungkin seperti nama channel gue ya, gue akan lebih ke experience, pengalaman. Jadi mungkin gue akan lebih cerita pengalaman gue menggunakan mobil MG4 EV. Kenapa gue berani bilang kalau ini ada pengalaman? Pertama, mobil ini bukan gue pegang baru. Mobil ini udah gue pakai sekitar setelah setahun 4 bulanan lah, dari Oktober ya. Berarti sekitar sekarang udah di Januari. Semoga tetap di Januari bisa gue rilis videonya. Berarti udah sekitar dari 10, 11, 12, 1. Udah sekitar 1 bulan, 1 tahun, 3 bulan mobil ini gue pakai, dan 36.445 km. Yang artinya dalam sebulan itu penggunaannya sekitar 2.500-an. Cukup tinggi ya mileage-nya ya, kilometer cukup tinggi. Karena memang mobil ini gue pakai itu untuk sehari-hari. Tujuan gue waktu itu beli mobil ini adalah karena ganjil genap. Ya, ini mobil listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta karena gue tinggal di Jakarta juga, dan penggunaan listriknya yang jauh lebih murah kalau dirupiahkan dibandingkan dengan mobil bensin biasa. Satu lagi mobil gue selain mobil ini kan gue juga pakai Toyota Foxy ya. Toyota Foxy itu kan 2000 cc, mungkin 1:10 kurang lebih. Itu kalau kita pakai Pertamax itu kan berarti sekitar 1.200-an, mau 1.300 per kilometer. Sedangkan gue pakai mobil listrik 500.000 itu bisa untuk hampir sebulan. Dimana kalau gue pakai mobil bensin, terutama Foxy itu, berarti kan seminggu itu bisa jadi lebih dari 500.000. Artinya apa? Berarti penggunaan gue bisa 25% dibandingkan dengan mobil biasa. Itu pengalaman pertama kenapa akhirnya menurut gue sangat worth it kita beli mobil listrik kalau penggunaan kita kilometernya sangat tinggi. Tapi di sisi lain juga, mobil listrik itu subsidinya cukup tinggi sama pemerintah. Sekarang gini deh, mobil ini pajaknya itu 143.000. 143.000 rupiah per tahun. Kita bandingkan dengan motor aja bisa 300-400 ribu setahunnya. Sedangkan mobil ini 143.000. Gimana orang jadi nggak kepikiran untuk membeli mobil listrik? Tapi di samping benefit-benefit tadi yang sudah gue sebut ya, mobil ini sendiri juga memang menurut gue sangat enak untuk dipakai. Gue mobil itu biasa menggunakan mobil Foxy, kalau nggak Fortuner tahun 2012. Dibandingkan mobil-mobil tadi, mobil ini sangat nyaman. Pertama, karena ukurannya. Mobil Fortuner, mobil Foxy itu kan gede ya. Sedangkan mobil ini itu nggak nyampe 4,3, mungkin sekitar 4,3 meter lah. Itu untuk penggunaan dalam kota sangat nyaman. Tapi mumpung lagi kosong dikit, kita bisa gas dikit ya. 170 horsepower. Itu juga salah satu yang menyebabkan mobil ini sangat enak untuk digunakan. Mungkin kalau di luar negeri 170 horsepower itu terdengarnya agak kecil ya. Karena ya mobil semacam Ioniq aja kan di 200-an. Tapi karena ukuran yang lebih compact, bobot yang lebih ringan, jadi rasanya tuh 170 horsepower itu sangat mumpuni, sudah sangat mencukupi. Ditambah lagi dengan 250 Nm untuk torsinya. Jadinya ya untuk dalam kota tenaga itu sangat cukup. Sangat amat sangat cukup. Dan pengalaman gue menggunakan mobil ini dalam kota ya hampir nggak pernah dipakai full, karena di dalam MID itu kan bisa kelihatan berapa persentase tenaga yang digunakan saat itu. Instantaneous power meternya tuh ada. Dan ya memang jarang sekali terpakai sampai 100%. Dan konsumsinya pun nggak terlalu jelek kok. Kalau kita pakai dalam kota santai-santai, di sini ada 3 mode ya, ada mode sport, eco, dan normal. Penggunaan normal aja itu bisa didapatkan di sekitar 13 kWh per 100 km kalau dalam kota, dan regeneratifnya itu yang high. Kalau gue lebih suka di hari-hari biasa gue pakai eco, gue pakai power saving mode karena dia ada power saving mode juga. Itu
bisa sampai di bawah 12 kWh per 100 km. Memang range-nya ini tidak sebesar yang diiklankan. Kita diiklankan itu di 425 km per sekali charge. Sedangkan selama menggunakan, ya dia nggak mudah untuk mendapatkan 425. Mungkin dapat 400 itu masih bisa di penggunaan dalam kota ya, karena penggunaan dalam kota itu kan kalau untuk mobil listrik itu lebih hemat. Tapi nggak sampai 425. Rata-rata mungkin di kita 380, 360 sampai 400 itu masih visible. Tapi 425 itu sudah kurang visible, kecuali lagi lebaran di jalanan sepi. Nah, itu baru cukup lah, baru bisa kita mendapatkan 425. Tapi keseharian biasa sih gue dapat cuma 400-an doang. Jadi ya 170 horsepower, 250 Nm itu cukup. Sangat cukup. Yang masih jadi kendala sampai sekarang itu memang lebih ke kapasitas baterainya. Kapasitas baterai itu hanya 51 kWh. Lebih kecil jadi kalau kita bandingkan dengan let's say Ioniq. Ioniq 5 itu kan dia punya kapasitas baterai itu yang standar aja kalau nggak salah 60-an, kalau yang dia long range itu kan sekitar 70-an. Dan ya memang dia bisa punya range lebih besar karena dia menggunakan yang kWh-nya lebih besar, dan dia menggunakan baterai itu kan yang NMC, sedangkan ini LFP. LFP itu kan terkenalnya dia lebih sedikit lah jangkauan range-nya per kWh dibandingkan dengan penggunaan NMC. Di sini yang kita dapatkan ya mobil dengan LFP 51 kWh, tapi memang dikenal lebih awet. Tapi dalam penggunaan 36.000 km ini juga range gue udah berkurang dari 100%. Ya. Tadinya kan 425 ya, 425 itu tetap terlalu terlihat kalau kita ngecas full. Sekarang itu kalau gue ngecas full, itu maksimum aja hanya di 410. Artinya udah apa? Baterainya sudah berkurang 15 km dari 100%, atau kalau penggunaan gue mungkin sekitar 4% dalam setahun. Tapi ya dengan benefit-benefit yang udah gue beritahukan tadi, ya apa salahnya kita mencoba menggunakan mobil listrik, karena benefitnya cukup tinggi, terutama kita pengguna di dalam kota, di kota-kota besar, dan kita yang terdampak oleh ganjil genap ini yang nggak ada problem mengenai penggunaan mobilnya bisa dipakai tiap hari atau tidak. Tadinya gue mau ngasih tahu ya driving dynamics-nya kayak gimana pas masuk tol, tapi ternyata tolnya juga macet. Ya mungkin gue cerita dikit aja lah soal driving dynamics ya, dinamika pengemudinya kayak gimana. Ya overall sebenarnya driving dynamics itu dalam kota cukup kaku ya, bandingannya sebenarnya dia sudah mendekati seri 3. Dia sudah mendekati seri 3, tapi bandingannya masih kalah sama seri 3. Meskipun seri 3 yang pernah gue bawa itu tahun 2015 punya ya. Ya tapi ini mobil Tiongkok loh, ini dari China langsung. Nggak langsung ya, sebenarnya ini memang mobil rakitan dari Thailand ya. Ini gue beli CBU waktu dia pertama kali launching di harga 699. Di harga 699 aja gue mau beli waktu itu. Terus tiba-tiba sekarang harganya drop. Yang pernah beli paling murah ya, price list ya, kita ngomong price list aja ya. Price list dia sekarang di 423. Artinya gue penggunaan selama ya selisih berapa sih dari Oktober. Gue beli Kias 2023, berarti kan sekitar Agustus ya. Agustus, September, Oktober gue dapat mobilnya. Oktober, November, Desember, Januari dia turun harga 266 juta. Itulah yang sebenarnya pengalaman gue pakai mobil ini jadi kurang enak. Bukan dari mobilnya itu sangat enak. Mobilnya buat gue tuh sangat enak. Mau dibawa ugal juga enak, mau dibawa santai itu enak. Tapi yang bikin pengalaman yang gak enak itu adalah gimana ceritanya harga itu bisa turun sampai 266 juta hanya dalam 6 bulan. Selisih perbedaannya memang cuma antara CBU dan CKD. Mobil waktu gue beli ini masih CBU Thailand, masih begitu buka Sawadikap. Sekarang sudah langsung bahasa Inggris dan tidak bisa ganti bahasa Thailand kalau nggak salah. Bedanya apalagi ini masih warna agak ke abu-abuan. Sekarang itu warnanya full hitam sampai ke plafon, sampai ke kursinya semua sudah warna hitam full sekarang.
sedangkan di punya gue masih ada abu-abu dan masih ada oren-orennya nih, masih ada oren-orennya sedikit. Itulah pengalaman yang buat gue paling gak ngenakin soal mobil ini, karena mobilnya itu enak. Bantingannya itu tadi gue bilang agak firm ya sebenarnya, tapi begitu kita bawa di jalan tol, kita bawa di kecepatan tinggi, itu yang membuat mobilnya menjadi sangat stabil. Ditambah ini adalah mobil listrik. Artinya apa? Artinya kita punya baterai di bawah. Kita punya baterai di bawah yang menyebabkan kita punya center of gravity itu rendah. Center of gravity rendah itulah yang menyebabkan mobil itu jadi mantap untuk dikendarai. Di limit sih sebenarnya kecepatannya di 150, dan speed limit kita di Indonesia tidak mengizinkan kita untuk menyetir di atas 150. 150 ke bawah pun juga kita mentok di 100, sebenarnya 120 paling bisa. Tapi mobil ini tetap bisa ditarik sampai ke 170. Gimana gue tahu? Anda semua tidak perlu tahu. Pokoknya cukup tahu bahwa tenaganya 170 HP itu sangat cukup, amat sangat cukup. Kalau orang suka bilang, wah harganya kalah sama BYD itu 3,9 detik all-wheel drive. Ya, memang. Tapi sebenarnya ya kita nggak akan terlalu musingin soal akselerasi, karena sesering apa sih kita sebenarnya ngebencak mobil sampai full gitu. Kan nggak sering. Gue aja sering ngebencak begini. Kenapa? Karena gue lagi ngerekam video. Atau gue lagi sama temen gue mau ngisengin temen gue, ya dia penasaran mobil listrik kayak gimana. Selebihnya ya gue bawa santai-santai aja. Kecepatan rata-rata berapa di tol? Gue bawa kecepatan rata-rata di tol jarang menyampai 60. Kenapa? Karena macet. Maka itu dia lagi, balik lagi. Kita tidak butuh sebenarnya mobil yang tenaganya itu gede-gede banget. Kecuali kita mau memang bawa sirkuit, kita mau bawa banyak orang dalam mobil. Itu mobil tenaganya lebih besar, itu lebih baik. Tapi untuk keseharian ini mobil gue bawa paling sendiri, berdua, bertiga lah sama keluarga, ya cukup. 170 itu cukup. Yang memang menjadi kurang cukup tadi gue bilang lagi adalah jarak tempuhnya yang tidak sampai ke ya anggaplah 400 km aja gitu. Sebagai pengguna mobil bensin selama bertahun-tahun, itu yang masih menjadi hal yang membuat gue tuh masih nggak mau nambah mobil listrik. Ya tadi kita punya range itu cukup rendah. Meskipun kita nggak perlu ngecas lagi, kita nggak perlu isi bensin ya, secara ekonomik lebih ekonomis. Tapi kan kita nggak selalu cuma jalan dalam kota. Kalau Anda punya mobil lebih, bisa punya mobil lebih, itu pasti nggak ada masalah untuk bawa luar kota. Tapi kalau memang Anda cuma bisa membeli satu mobil, menurut pengalaman gue menggunakan mobil listrik, meskipun ini udah pernah gue bawa ke Jogja ya, gue pernah ikut tour di MG EVC, kita punya komunitasnya juga untuk MG. Itu gue pernah ke Jogja pakai mobil ini, dan sampai gue ngecas juga ya 3 kali, yang ketiga pun juga karena jaga-jaga aja, sebenarnya masih cukup buat nyampe ke Jogja, sampai ke hotelnya masih cukup. Tapi karena gue bawa orang tua pas itu, mereka nggak srek kalau baterainya mepet-mepet, ya udahlah gue ikut ngecas aja. Tapi sebenarnya overall ya penggunaan mobil listrik, infrastruktur pun sudah cukup, tapi masih bisa diperbaiki lagi, karena ada beberapa saat dimana gue ngecas tuh perlu nunggu sampai 2 jam untuk baru bisa ngecas. Bukan untuk ngecasnya ya 2 jam, tapi untuk bisa ngecas gue perlu nunggu 2 jam, tambah setengah jam lagi gue ngecas dari 20-an ke 80%. Ini juga kita ngomong angka dulu. Dia secara di atas kertas punya speed kalau nggak salah 117 kW maksimum, tapi nggak pernah gue dapet di atas 80-an. Nggak pernah sampai 90 tuh nggak pernah. Paling mentok tuh gue pernah dapet di 86 kalau nggak salah. 86 kW masuk tenaganya ke mobil ini, yang dimana sebenarnya cukup, karena kapasitas baterai ini kan juga tidak besar. Ya setengah jam cukup lah untuk nambah 50% kalau kita mendapatkan SPKLU yang 200 kW. Ya dapat yang 100 kW, 60 kW pun cukup sebenarnya untuk setengah jam tuh ngecas bisa menempuh 200 km lebih. Jadi yang perlu dirubah itu adalah habit kita, kebiasaan kita untuk bawa mobilnya dibandingkan kita bawa mobil bensin biasa. Balik lagi ke pengalaman gua bawa mobilnya. Ini pasti ada di semua review mobil listrik. Apa yang perlu dibahas? Hening. Karena ya dia nggak ada mesin.
gue ngebejek begini pun kedengeran spooling dari dia punya motor listrik, tapi nggak ada suara itu nggak ada. Kita nggak mendapatkan sama sekali yang namanya suara mesin, itu nggak ada. Dan itu yang masih kadang-kadang tuh kita tidak mendapatkan sense of speed. Kita nggak merasa bahwa kita tuh berjalan di kecepatan tinggi. Dan kadang-kadang itu juga yang berbahaya. Tapi ya namanya kita juga bisa ya, kita bisa menahan diri, kita bisa tahu aturan. Yang penting kita nyetir secukupnya aja, seaman-amannya kita nyetir. Overall ini mobil untuk dibawa sehari-hari top. Ditambah lagi ini gue beli yang Magnify. Dulu tuh ada yang Ignite, ada Magnify. Selisihnya 50 juta waktu itu. Sekarang gue nggak tahu masih ada apa enggak yang Ignite-nya. Di sini mobil gue itu punya ADAS. ADAS itu semacam ini ya, buat cruise control, adaptive cruise control. ADAS kan singkatannya Advanced Driving Assist System. Jadi itu adalah sistem membantu pengemudi yang advance. Yang bahasa Indonesia advance apa lagi? Ya advance lah, kita tahu lah advance apa artinya. Nah disitulah gue suka pakai yang namanya adaptive cruise control, dan dia juga punya kemampuan untuk menjaga kita di jalurnya. Dan itu yang suka gue pakai kalau memang dalam tol atau macet-macet dalam tol, atau memang lagi lancar jalan kosong, gue lagi males untuk ngatur-ngatur kecepatan, ya gue tinggal pakai adaptive cruise control. Dia menjaga sendiri kecepatan dan jarak dengan mobil di depan, jadi dia bisa ngerem sendiri juga. Itu yang buat gue paling enak gue rasakan di mobil ini dibandingkan mobil-mobil gue yang lainnya. Tapi di satu sisi lain itu juga pengalaman yang gak enak buat gue. Kenapa? Karena gue pakai mobil ini 2 bulan, gue ditabrak dong. Nah jadi waktu itu gue lagi bawa mobil biasa aja, gue bawa kecepatan 40, normal kan 40. Terus tiba-tiba ada orang mau nyebrang. Kita di Indonesia itu sangat umum ya, ada orang yang tiba-tiba nyebrang. Mobil ini menganggap mobil itu, orang itu akan di depan mobilnya, dan dia ngerem dari 40. Belakang gue ada motor, gue udah injek gas terus, tapi dia tetap nggak mau ngegas. Akhirnya gue dari 40 tiba-tiba langsung berhenti, emergency stop. Gue ditabrak dari belakang. Ya pengalaman yang kurang mengenakan lah. Orang tiba-tiba kita bawa mobil kayak biasa aja terus tiba-tiba ditabrak gitu. Kurang gak enak apa lagi. Tapi ya sekarang akhirnya setelah kejadian tadi, gue sudah terbiasa untuk matiin fiturnya. Karena fiturnya akan selalu nyala setelah mobil dimatiin. Ada sih beberapa dealer yang bisa matiin terus, tapi ya mobil gue pakai terus setiap hari untuk kemana-mana. Gue jadi 2.500 km per bulan kurang lebih. Jadi ya gue lebih memilih untuk gue matiin aja terus setiap kali gue naik mobil. Terlepas dari itu sih, fiturnya bagus. Satu lagi fitur yang menurut gue itu sangat membantu adalah kamera 360. Mobil gue yang lain tuh nggak punya kamera 360, cuma punya kamera mundur ya, tipikal mobil lah, punya kamera mundur. Tapi mobil ini punya kamera 360, yang ini adalah pengalaman pertama gue punya kamera 360, dan ternyata ya memang cukup membantu. Meskipun resolusi kameranya ya so-so lah, menurut gue kurang bagus juga ya, apalagi di mobil dimana gue beli di harga 699. Jadi kalau memang di harga yang sekarang 433, menurut gue ya jauh lebih bisa diterima, termasuk untuk audionya. Buat gue audionya juga ya so-so lah, cukup, tapi gue expect lebih untuk di harga yang 699. Jadi menurut gue ya impresi berkendaranya, fiturnya, kelengkapan-kelengkapan lainnya, kekedapannya, suaranya untuk 699 untuk berkendaranya itu oke. Buat gue itu sangat cukup enak gitu untuk digunakan. Tapi kalau ke fitur-fitur lainnya kayak misalkan ini kursi bisa elektrik sebelah kanan tapi sebelah kirinya enggak, pengemudinya elektrik tapi penumpangnya enggak, dan ini nggak punya memory seat juga. Kadang buat gue ya enaknya kita punya kursi listrik adalah kita punya emergency memory seat, tapi di sini nggak ada memory seatnya. Dan buat gue beberapa fitur-fitur tersebut lah yang bikin mobil ini tuh terasa kurang worth it di 699. Kalau kita bicara di 433 ya jelas itu jauh lebih bisa diterima hal-hal tersebut. Tapi karena balik lagi ini pengalaman gue sebagai pengguna mobilnya di
membeli mobilnya di harga 699. Jadi ya yang gue sampaikan adalah pengalaman gue sebagai pengguna 699. Mungkin teman-teman gue yang lain yang sama-sama kita ngomongnya di MG VC itu adalah Gen 1 ya. Atau mungkin kita ngomongnya generasi 699. Jadi inilah pengalaman gue yang memang buat gue bikin jadi kurang enak. Tapi overall cara penggunaan mobil ini nice. Terlepas dari beberapa hal lain tadi yang buat gue bikin berasa overpriced di sektor-sektor tertentu. Dan ini adalah tampilan dari MG4 EV. Gimana? Emang sangat menggugah ya kalau di harganya yang sekarang sekitar 300 setengah lah. Mungkin ada yang sekarang udah beli di 360. Tapi gue beli di generasi pertama 699. Jadi bersyukurlah kalian yang memang belum beli. Jadi ini mobil memang ground up EV, MG4 EV ya. Nggak kayak ZS EV yang atau MG-ES yang ternyata itu adalah konversi dari mobil ICE biasa. Nah, di sini tampilannya kelihatan bahwa dia punya moncong yang cukup tajam di depan. Kalau kata bokap gue ini dibilang kayak Lamborghini. Karena memang bentuknya waktu itu sangat futuristik lah, bisa dibilang nggak ada lawannya yang mirip-mirip kayak begini bentuknya. Dan sebenarnya kalau menurut gue bannya itu agak terlalu kecil. Di sini dia tuh di ukurannya bukan sekitar, jadi 21550 R17. Ini dopnya sebenarnya gue buka. Dia sebenarnya punya dop tersendiri ya, sebenarnya plastik, tapi bisa dibuka. Jadi ini biar lebih seru aja lah dibuka bentuknya. Jadinya kan lebih kelihatan mahal, kelihatan dia aluminium, nggak kayak dia tuh dop pelek kaleng. Secara panjang overall dia kurang lebih ada di 4,3, yang buat gue ini cukup compact karena mobil gue yang lain itu 4,5 ke atas semua, dan radius putar yang cukup tajam juga, yang cukup patah, yang bikin mobil ini tuh enak buat dibawa di dalam kota. Nah, ini ban standarnya Continental ya, kayaknya kalau gue beli berikutnya sih nggak bakal pakai Continental, mahal punya. Dan ini ya, ini warnanya bright and blue. Kalau gue bilangnya sama teman-teman gue ini biru bluebird. Jadi misalkan bluebird mau beli, nggak perlu ngecat lagi, udah warna biru. Nah, di sini dia juga punya lampu yang bersegmen ya. Dia mirip kayak Lexus, titik-titik begini. Lexus zaman dulu, sekarang sih udah enggak. Nah, dia juga ada pantulan nih untuk lampunya, dan di sini dia ada lampu sennya nih. Kelihatan ya kalau memang dia tuh punya tampilan yang cukup modern. Ini lampu sennya di sebelah sini. Secara overall sih tampilan belakang, terutama bagian depan ya, gue nggak punya komplain sama sekali. Dari belakang pun dia keren ya, dia punya lampu yang begini nyambung, nggak nyampe ke tengah banget sih, karena ya dia ada logonya di sini, tapi dia nyambung begini semua. Dan inilah membedakan antara, di depan juga ada sih, cuma tadi gue lupa ngomong ya. Ini yang membedakan antara Magnify sama Ignite. Jadi kalau dia yang Magnify, itu dia punya spoiler, kalau dia Magnite dia nggak punya spoiler. Tapi rata-rata sih sampai sekarang yang terjual masih yang Magnify. Gue belum pernah lihat yang Ignite di jalanan. Kalau Ignite juga di sini hitam doang nih. Agak culun sih sebenarnya, memang buat gue ini yang tampilan paling rapihnya. Nah, di sini kalau kita lihat, di bawah sana juga ada lampu fog lamp. Dia punya lampu fog lamp itu, nah di sini nyala. Di sini itu mirip kayak fog lampnya mobil F1. Secara overall ini sih tampilan paling gue suka banget. Tapi kadang-kadang memang karena bentuk lampunya yang begini, sekilas itu mirip kayak Veloz. Nah, dia bagasi sendiri juga masih yang manual ya, dia belum otomatis. Jadi dibuka ya masih perlu bantuan otot. Dan
Ya ini namanya juga barang mobil dipakai kerja ya, jadi memang banyak barang yang ada di dalamnya. Nggak terlalu gede sih kalau kata gue ya bagasinya, tapi cukup lah. Ya mobil ini sebenarnya memang jadi bilang mobilnya cukup, ya cukup aja gitu loh. Gue udah buka pintu sekarang, jadi kita bisa ngomong akomodasi sedikit ya. Akomodasinya ini tempat duduk gue kurang lebih ya, gue suka begini kalau duduk di depan. Kenapa gue nggak duduk sebelah sana? Karena itu rumah orang. Gue nggak enak ke depan rumah orang, itu masih cuma gudang. Nah, jadi jaraknya masih oke, headroom pun masih oke, dan tinggi gue 175, gue masih lebih pendek daripada Vita Airi ya. Dan buat gue ini sangat cukup untuk 4 orang. Kalau kalian memang tingginya nggak terlalu tinggi ya, kalau ya mungkin saya pakai gue juga masih oke. Kita bisa sit di sini ada 3 orang, jadi 5 orang pun cukup mengakomodir. Terutama ini adalah mobil dalam kota dibandingkan bukan mobil untuk keluar kota kebanyakan, tapi gue udah pakai juga buat keluar kota dan mumpuni juga. Kita lihat ya dengan jarak segini di depan tuh selega apa. Dan ya di depan pun masih cukup lega sebenarnya, masih ya oke lah dengan space begini. Duduk di depan nggak beda jauh dengan posisi nyetir gue juga di sebelah. Buat gue ini buat akomodasi sangat sangat baik, no complain. Dan kalau kita bicara soal akomodasi belakang ya, tadi kita udah lihat dari samping kayak gimana. Sekarang kita lihat ini posisi nyetir gue di depan. Tinggi gue balik lagi 175 dan masih sangat banyak space-nya. Kaki gue juga bisa masuk ke sana. Jarak masih ada. Ketinggian gue juga masih cukup. Dan ya memang ini mobil tuh cukup banget ukurannya. Cuman yang sangat disayangkan adalah kita cuma dapat satu tempat casan. Ini doang nih, satu Type A. Kita nyalain dulu dikit ya. Nah ini pun tambahan dari gue ya. Jadi mobil ini aslinya itu nggak ada nih lampu-lampu lagi yang lainnya. Di belakang tuh nggak ada, cuman ada di depan doang. Nah ini tampilan depan, sekalian gue kasih lihat dari belakang. Ya, ntar kita akan ke depan juga buat kita lihat kayak gimana penampilan dari depan. Tapi kurang lebih inilah tampilan dari mobil MG4 EV. Ya, seperti yang kalian lihat, posisinya ini nggak enak. Tapi untungnya mobil ini bisa adjust posisinya dengan cukup baik. Mungkin kita mundurin dulu ya. Dan kursi sini sudah elektrik, namun sayangnya yang sebelah sini tuh belum. Kenapa? Ya udah jauh. Dia bisa sangat turun ya. Udah ketiduran juga. Ini juga bisa diatur. Sayangnya gue bilang gak ada memory seat. Buat apa punya elektrik tapi gak ada memory seat? Buat gue tuh aneh. Dan ini juga tentunya kalau gue sih suka paling maju ya, kayak begini. Ya, secara mengemudi posisinya buat gue cukup mumpuni. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi ini adalah tampilan depan di kursi bukan kursi penumpang ya, kursi tukang setir, kursi pengemudi, untuk kita bisa nyetir di sini. Nah, jadi di sini ada tampilan depannya. Ini tampilan home-nya kayak begini. Kita bisa lihat baterainya, kita bisa lihat audio source, kita bisa lihat AC. Dan disinilah juga kita bisa masuk ke vehicle setting. Paling banyak sih gue masuk ke driving assistant ya. Di sini suka gue mati ini collision assist nih. Ini udah paling laknat. Inilah yang bikin gue waktu itu kecelakaan juga. Tapi di driving juga kita bisa pilih banyak nih. Kita bisa pilih eco, normal, sport, atau custom. Dan di custom inilah kita bisa pilih horsepower, kita bisa pilih steering feel-nya apakah berat atau enggak, dan kita bisa pilih pedal force. Kalau gue sih lebih suka yang eco ya, karena kenapa eco secara enteng, dia juga gak perlu kontrol banget tenaganya karena kita pedalnya agak berat, tapi tenaganya juga tetap mumpuni karena yang mobil listrik balik lagi lebih enak ya. Nah, di sini juga ada MID-nya. Nah, MID ini enaknya adalah bukan MID-nya sebenarnya, setirnya ya. Setirnya itu kita bisa
pencet tombol ini buat shortcut nih. Ini jadi yang namanya buat nyalain AVM, Round View Monitor. Dan di sebelah sini kalau kita nyalain, ini kita matiin lagi. Kita nyalain, ini buat nyalain AC. Kita bisa kontrol AC di sebelah sini. Nah, ini juga biasa kita bisa buat kontrol nih kalau kita misalkan mau naikin jarak buat cruise control. Dan di sebelah sini kita bisa juga buat naikin volume dan lain-lainnya. Cuman gue gak mau nyalain volume, kenapa? Karena kalau gue naikin volume, musiknya nyala. Cukup mengganggu ya, kalau apalagi kita cuma mau review-review dikit doang, tipis-tipis. Tapi inilah tampilan dari depan pengemudi ya. Nah, di sini juga ada nih, kita punya steering, kita punya ini buat ganti giginya, PRND, rem tangan, tempat ngecas, dan ya ini ada space tengah aja. Dan di sini juga ada central control box. Ya buat gue dibilang lagi, balik lagi, mobilnya gimana? Buat gue cukup, semua itu adalah mobil ini cukup enak, semua bisa dipakai dan sesuai dengan kebutuhannya tentunya ya. Dan ya buat gue ini cukup lah buat gue. Pokoknya mobil ini cukup aja, mau apapun yang kita tanya jawabannya mobil ini cukup, itu udah cukup menjawab dong, cukup. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Udah gue bawa jalan, udah gue jelasin juga apa yang gue suka dari eksteriornya. Kesimpulannya, mobil ini kalau kita beli di harga yang sekarang, buat gue itu salah satu mobil paling worth it. Apalagi sekarang gue denger-denger juga udah nyampe di 300 setengah ya tadi gue bilang. Tapi ya anggaplah dia masih 430. Buat gue pun ini mobil masih worth it buat diambil. Tapi ya kita tahu sendiri, pasar mobil listrik sekarang masih kurang meyakinkan, masih belum tahu apakah ada perang harga lagi atau tidak. Jadi menurut gue sih kalau mau beli mobil listrik sabar-sabar dulu aja. Tapi kalau memang udah nggak sabar, mendingan beli mobil ini daripada nyesal beli mobil yang lainnya. Karena ini udah terbukti bahwa mobilnya enak. Jadi itu aja dari gue buat hari ini. Ini adalah video bahasa Indonesia perdana. Jadi sorry juga kalau misalkan gue kelihatannya terlalu friendly atau misalkan gue terlalu kasar ngomongnya. Gue masih belum tahu market gue akan kayak gimana yang bakal nonton videonya. Tapi ya thank you buat nonton. Like and dislike as you like it. Seperti biasa bahasa gue. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya.